Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara menghindari debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online datang ke rumah. Nah, dalam arti ketika kalian ingin debt collector lapangan itu tidak datang ke rumah, berarti kalian itu tidak boleh mengalami yang namanya keterlambatan dalam pembayaran tagihan kalian. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ini buat kalian agar kalian itu terhindar dari yang namanya keterlambatan gagal bayar di aplikasi pinjaman online agar kalian itu tidak dikunjungi oleh debt collector lapangan. Nah, berikut adalah tips-tips untuk menghindari keterlambatan di aplikasi pinjaman online agar debt collector lapangan tidak datang ke rumah. Yang pertama adalah kenali hak dan kewajibanmu sebagai konsumen. Sebelum mengambil pinjaman online cepat cair, pastikan bahwa kamu memahami hak dan kewajibanmu sebagai konsumen. Periksa dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi atau website yang kamu gunakan. Sebelum menandatangani perjanjian pinjaman, bacalah dengan seksama seluruh isi perjanjian tersebut, termasuk perincian suku bunga dan juga biaya lainnya. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan yang tertera pada aplikasimu, dan kalian juga harus menyesuaikan dengan keuangan kalian ya, agar kalian itu terhindar dari yang namanya keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Dan jika dirasa suku bunga di aplikasi tersebut itu cukup tinggi, alangkah baiknya kalian jangan pernah mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut ya, takutnya itu akan memberatkan kalian di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah jangan berlebihan dalam mengajukan pinjaman. Pilihlah jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialmu. Jangan terlalu berlebihan dalam mengajukan pinjaman karena hal ini bisa menyebabkan kamu kesulitan dalam membayar hutang. Nah, jika kalian memang selalu mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, alangkah baiknya kalian harus menyesuaikan dengan penghasilan kalian per bulannya. Jadi jangan pernah kalian mengajukan pinjaman berlebihan di luar kemampuan kalian. Jadi harus sesuai dengan uang yang masuk per bulannya kepada kalian. Dalam arti ini harus disesuaikan dengan gaji kalian per bulannya nih, sebagai gambaran. Jikalau kalian memiliki gaji 5 juta per bulan, maka hutang pinjaman online yang harus kalian punyai itu adalah 1.200.000. Itu sudah sangat maksimal ya, tidak boleh lebih dari itu. Jikalau kalian lebih dari itu mempunyai tagihan per bulannya, maka dikhawatirkan dan bisa jadi itu akan menyebabkan kalian keberatan ketika kalian ingin membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut, dan ini bisa menyebabkan kalian itu mengalami yang namanya keterlambatan di aplikasi pinjaman online tersebut ya. Karena ketika kalian mengalami keterlambatan, tentunya kalian akan dikenakan denda keterlambatan, dan itu akan semakin memberatkan kalian ketika kalian ingin melakukan pembayaran tagihan kalian di aplikasi pinjaman online. Jadi penting buat kalian untuk melakukan pinjaman itu sesuai kemampuan kalian. Yang selanjutnya adalah bayar tepat waktu. Nah, ini adalah kewajiban paling dasar yang sering dilupakan banyak orang. Kalau kamu nggak mau ditagih oleh debt collector lapangan ke rumah, ya bayarlah tagihan pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kalau bisa jangan sampai menunggu jatuh tempo ya, ataupun terlambat 1-2 hari, karena hal ini akan menambah biaya bunga atau denda keterlambatan kalian ya. Dan sebisa mungkin ketika kalian memang sudah ada dananya, ya kalian langsung bayarkan saja ya, untuk menghindari yang namanya peringatan-peringatan dari DC pinjaman online. Jadi kalau memang sudah ada uangnya, alangkah baiknya kalian langsung saja melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online tersebut ya. Jangan menunggu kalian itu mengalami yang namanya keterlambatan ya, atau mungkin melebihi jatuh tempo, karena itu pasti akan merugikan kalian dan pastinya akan memberatkan kalian karena kalian akan dikenakan denda keterlambatan. Maka dari ini penting buat kalian sebelum melakukan pengajuan pinjaman, kalian harus tahu dulu ini untuk tenor-tenornya ya. Jikalau memang tenornya itu bisa atau mampu buat kalian untuk membayar, ya kalian lanjutkan saja peminjamannya. Namun jikalau dirasa tenor itu terlalu cepat, dan pasti kalian itu akan merasa keberatan ketika ingin melakukan pembayaran, angka baiknya kalian jangan pernah mengajukan di aplikasi pinjaman online tersebut ya, karena takutnya ketika jatuh tempo datang, kalian itu belum memegang uang, pastinya itu akan membuat Anda pusing ya, dan takutnya kalian itu mencari pinjaman lagi untuk membayar tagihan kalian di aplikasi tersebut, dan itu adalah salah satu cara yang salah dan salah satu cara yang sangat dilarang ya, jikalau kalian memang tidak ingin terjebak di dalam hutang pinjaman online.
Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sampaikan jika ada kendala pembayaran. Jika kamu mengalami kendala dalam pembayaran, segera sampaikan kepada pihak pinjaman. Bicarakan secara baik-baik dan cari solusi terbaik bersama-sama. Langkah ini lebih baik ketimbang kamu harus memaksakan untuk membayar ya dengan cara gali lubang tutup lubang. Jadi jikalau memang kalian merasa diberatkan dengan yang namanya denda keterlambatan dan kalian berniat ingin membayar tagihan kalian agar kalian itu terbebas dari teror dari disi pinjol dan kunjungan debt collector lapangan, alangkah baiknya kalian berbicara baik-baik kepada customer service dari pihak aplikasi tersebut ya. Jangan melalui DC-nya, karena kalau melalui DC-nya sudah pasti itu tidak akan beres-beres. Pasti mereka akan ngotot untuk segera membayar tagihannya. Jadi kalian hubungi saja customer service-nya, sampaikan jika ada kendala pembayaran dan kalian juga bisa untuk menegosiasi bayar pokok saja tanpa dengan denda keterlambatannya ya. Jadi kalian bisa membayar pokoknya saja kalau kalian memang berniat ingin membayar tagihan kalian, namun mampunya kalian itu hanya membayar pokoknya saja, tidak dengan denda keterlambatan. Kalian bisa berbicara baik-baik kepada customer service-nya atau kalian juga bisa menghubungi mereka melalui email yang tertera di aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi kalian bisa berbicara baik-baik agar kalian itu bisa mendapatkan yang namanya pembayaran atau mungkin mendapatkan diskon potongan denda keterlambatan, dan pastinya itu tidak akan terlalu memberatkan kalian jikalau kalian akan hanya membayar pokoknya saja tanpa denda keterlambatan. Nah guys, inilah dia tips-tips untuk menghindari yang namanya keterlambatan di aplikasi pinjaman online agar kalian terhindar dari kunjungan debt collector lapangan. Alangkah baiknya nih buat kalian yang mungkin sering melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dan kalian ini mungkin tipe orang yang tidak terlalu teliti dan kalian asal minjam saja di aplikasi pinjaman online. Alangkah baiknya mulai sekarang kalian harus lebih hati-hati lagi ya sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Banyak juga hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ya, termasuk tentang tenor, suku bunga, dan juga masalah denda keterlambatan ya. Nah, buat kalian yang mungkin menemukan aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang tenornya cukup pendek dan untuk suku bunganya itu cukup tinggi, angka baiknya kalian jangan pernah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online tersebut. Apalagi jikalau aplikasi tersebut itu adalah aplikasi pinjaman online ilegal, itu sudah dipastikan akan membuat kalian terjebak ya di dalam hutang pinjaman online. Karena seperti yang kalian ketahui, untuk aplikasi pinjaman online ilegal bukan hanya tenornya yang pendek, untuk bunganya juga cukup tinggi yang pasti itu akan memberatkan para nasabah yang mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online tersebut. Dan untuk teror-teror dan juga ancaman-ancaman dari disi pinjaman online ilegal itu sangat mengerikan. Bahkan mereka juga berani untuk melakukan yang namanya sebar data dari nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi hindari mulai sekarang kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online yang memang untuk tenor dan juga suku bunganya itu yang akan memberatkan kalian ya, mau itu pinjol legal ataupun ilegal ya. Kalau ilegal sudah pasti harus dihindari. Nah, untuk di aplikasi pinjaman online legal kalian juga harus berhati-hati, kalian harus membaca dulu nih tentang tenor-tenor dan juga suku bunga dari pinjaman aplikasi pinjaman online tersebut ya. Jangan sampai kalian terjebak di tenor dan juga suku bunganya itu yang cukup tinggi ya, karena ditakutkannya kalian akan mengalami yang namanya keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, jikalau kalian berhati-hati dalam mengajukan pinjaman online, sudah dipastikan kalian akan terbebas dari yang namanya keterlambatan dan yang terpenting kalian akan terbebas dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan. Semoga sedikit video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.